Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, hari ini kita memasuki video yang ketujuh dari judul Keselamatan Hanya Ada di Dalam Nama Yesus. Judul kecil hari ini yang kita mau cermati, kita mau tahu, kita mau bandingkan antara Musa dan Yesus yang adalah Kristus. Saudara, kita lihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-23 dan 24. Dari judul bacaan, Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes pasal 8 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa itu adalah nabi yang hebat. Tetapi Musa tetaplah dari bawah, dari bumi ini, berasal dari debu tanah. Walaupun Musa adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, bahkan ketika saya mengamati belajar firman Tuhan ini, saya tidak menemukan ada nabi yang adalah manusia punya kehebatan seperti Musa, punya kedahsyatan seperti Musa. Saudara, Musa adalah seorang pemimpin yang lembut hatinya, dan hebatnya Musa ditulis lewat firman Tuhan ini. Jika Musa bukan orang yang lembut hatinya, nggak mungkin Musa mampu membawa keluar bangsa yang begitu temperamental, yaitu umat Israel, yang pada waktu itu dibawa oleh Musa, dipimpin oleh Musa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu Alkitab menulis jumlahnya sebanyak 600.000 laki-laki saja. Saudara, kita mau lihat dari Bilangan pasal yang ke-12 lebih dulu. Bilangan pasal 12. Saya bacakan mulai ayat ketiga hingga ayatnya yang ke-8. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia,
dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, Tuhan panggil Harun dan Miriam sebagai kakaknya Musa, yang pada waktu itu gara-gara Musa mengambil perempuan dari Kus, maka kakaknya ini tidak suka hati. Kemudian kedua kakaknya itu mengata-ngatai Musa. Di dalam ayat 1 dan 2 itu dikatakan, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Seakan-akan kedua kakaknya ingin mensejajarkan dirinya terhadap Musa. Saudara, Tuhan tidak suka ketika Tuhan mendengar bahwa Harun dan Miriam itu menempatkan posisi seakan-akan dia dan Musa itu sama. Sehingga Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada nabi itu dengan penglihatan. Kalau aku bicara dengan nabi itu dengan mimpi, berarti kalau dengan penglihatan juga dengan mimpi, pastilah nabi ini harus masih berpikir, merenung, mereka-reka, kira-kira maksudnya Tuhan seperti apa. Tetapi selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, Tuhan tegaskan kepada Harun dan Miriam, bukan demikian, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Saudara, seperti seorang sahabat yang sedang berbicara, Tuhan memperlakukan demikianlah kepada Musa, nabi yang luar biasa ini. Dia ngomong dengan Musa seperti ngomong dengan sahabatnya yang berhadap-hadapan muka satu dengan yang lainnya, dan Tuhan berkata, aku berbicara itu belak-belakan dengan Musa terus terang dan tidak ada teka-teki lagi, sehingga Musa memahami sesungguhnya apa yang Tuhan maksud untuk dia sampaikan atau untuk dia kerjakan demi kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, Musa adalah orang yang demikian istimewa. Dan kemudian Tuhan berkata, kenapa kamu tidak takut mengatai Musa yang di hadapanku? Musa begitu istimewa, sudah engkau perlakukan, engkau kata-katai yang seperti itu. Saudara, oleh karena itu, saya berkesimpulan, manusia yang dari bawah tidak akan pernah bisa melebihi Musa kedekatannya dengan Tuhan dan segala sesuatunya yang Tuhan berikan kepada Musa. Karena Musa disertai oleh Tuhan, Musa yang setia juga adalah Musa yang diberkati dengan mukjizat daripada Tuhan, dan Musa yang demikian ini juga tetaplah Musa yang punya kerendahan hati kepada Tuhannya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Musa. Dia melakukan segala sesuatu, tidak pernah dia ingin mendahului Tuhannya. Walaupun dia tahu dia adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan,
Tuhan bicara berhadapan muka dengan dia, tetapi dia tetap menunjukkan bahwa Musa tetap adalah orang yang rendah hati. Terbukti ketika di Masa dan di Meriba, ketika mukjizat itu sudah berkali-kali terjadi. Kita tahu di Mesir itu sudah terjadi 10 tulah. Mulai air berubah menjadi darah sampai dengan tulah ke-10 ketika Tuhan lewat. Maka Tuhan berkata kepada Musa, tempat di mana umat Israel, umatku tinggal, kamu harus kasih tanda darah anak domba itu. Sehingga demi melihat tanda darah anak domba itu, maka tidak akan terjadi kemusnahan bagi umat Israel. Tetapi anak sulung orang Mesir, anak sulung hewan orang Mesir itu akan mati. Saudara, itu sudah 10 kali. Ke-11 kali adalah ketika Musa bersama umat Israel ditolong oleh Tuhan lagi, laut terbelah menjadi 2 dan laut berubah menjadi daratan sehingga umat Israel bisa menyeberang laut. Dan pasukan Mesir yang mengejar ditenggelamkan oleh Tuhan di tengah-tengah laut setelah semua umat Israel naik ke daratan. Saudara, itu yang dilakukan. Namun mukjizat yang begitu besar tidak menjadikan Musa menjadi sombong. Tidak. Terbukti ketika orang Israel tidak ada air di Masa dan di Meriba, temperamen orang Israel kambuh dan mulai mengata-ngatai Musa. Mulai mengata-ngatai Tuhan lewat Musa. Maka membuat Musa sedih. Dan Musa berteriak-teriak. Di dalam Keluaran pasal 17, Tuhan, aku akan dilempari batu oleh orang-orang ini jika aku tidak bisa memberikan air kepada umat Israel. Kemudian dia masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Itu ada di dalam Keluaran pasal 17 ayat 4 sampai ayat 8. Saudara, tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bawa tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Pukul itu bukoit. Aku akan berdiri di depan kamu dan dari sana akan keluar air sehingga bangsa ini bisa minum. Saudara, itulah bukti bahwa Musa adalah tetap orang yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak congkak, walaupun ada begitu banyak mukjizat. Dia tetap tidak tahu apa yang dia mau kerjakan, dia nanya dulu sama Tuhan. Berbeda dengan zaman sekarang, ada pendeta-pendeta zaman now yang lebih ngerti dibandingkan Musa. Sehingga mereka juga bisa tanpa perintah Tuhan dan lain sebagainya menggelar macam-macam KKR, menggelar festival kuasa Allah, menghadirkan mukjizat Allah atas nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sekarang yang ada terjadi di dalam nama Tuhan Yesus? Dia adalah anak Allah. Dia bukan dari bumi dan bukan dari debu tanah. Karena di dalam bacaan tadi, Yohanes pasal 8 ayat 23 dan 24, dia yang menyatakan dirinya sendiri, kamu dari bumi, dari bawah, aku bukan dari dunia ini, aku dari atas. Oleh karena itu, ada ayat firman Tuhan yang berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali daripada dia yang dari surga telah turun ke dunia, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Saudara, oleh karena dia adalah anak Allah, otomatis dia punya kuasa yang lebih dahsyat dibandingkan oleh Musa. Saudara, kita lihat ada kesaksian yang ada di dalam Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga
ayatnya yang ke-11. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang dengan berbagai sakit penyakit, ada orang yang kerasuk setan disembuhkan. Ayatnya ini, ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Engkaulah anak Allah adalah sebuah pengakuan dari iblis setan karena mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan, pencipta alam semesta, yang nanti juga akan menghukum iblis setan di akhir zaman, di hari kiamat. Maka iblis setan ini berteriak, memberikan sebuah kesaksian bahwa engkaulah anak Allah. Saudara, yang dari atas dikatakan oleh firman Tuhan, lebih dari segalanya yang dari bawah, lebih mulia daripada yang dari bawah. Dan yang terakhir, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mukjizat yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain termasuk Musa. Saudara, ada orang yang sejak lahir itu buta. Kemudian orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat. Terjadilah konflik antara ahli Taurat dan orang Farisi menentang kenapa Yesus Tuhan ini melakukan pada hari Sabat. Nah, saudara, kemudian mereka bertanya kepada orang yang sudah melek matanya. Tetapi apa jawab orang yang sudah dibuat melek matanya ini tadi? Dia berkata, dari dulu hingga sekarang belum pernah ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang lahir, sejak lahir buta dan kemudian melek seperti aku. Jika dia bukan dari Allah, pasti dia tidak bisa lakukan apa-apa. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu sekarang perbedaannya. Musa yang menulis nama Tuhan di dalam kitab Taurat pun tetap adalah Musa yang berasal dari bumi, dari bawah. Tetapi Yesus yang adalah Kristus bukan dari bumi ini, dia berasal dari atas. Yesus Tuhan lebih mulia daripada Musa karena dia adalah anak Allah. Karena dia adalah Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan video yang berikutnya pada program yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.